Apa masalahnya tuh? Masalahnya itu ada kecemburuan di hatiku. Kenapa? Karena manusia seperti aku ini tidak pernah dapat perhatian dari pemerintah. Padahal aku lihat orang yang punya fisik lengkap, pencarian ada, pencariannya lancar, bisa dapat segala macam dari pemerintah itu. Bisa dapat bantuan, bansos. Seperti saya ini, apapun tidak pernah dapat dari pemerintah. Apapun nggak pernah dapat. Padahal anak saya banyak yang sekolah itu. Anak saya banyak mulai dari SD, SMP, SMA. Sudah berapa tahun saya jadi warga negara Indonesia. KTP kakak saya lengkap. Akte anak saya, akte lahir lengkap saya urus. Biar bisalah saya jadi sorotan pemerintah. Biar di sekolah mereka dapat. Karena apa-apa dibilang sekolah, Bu, minta akte lahir, Bu, minta kakak, Bu, minta KTP. Saya perlengkapi semua itu. Maksud saya, biar bisa saya dapat perhatian dari pemerintah. Biar bisa melanjutkan anak saya sekolah. Apa kata dunia toh kalau kayak saya ini maling? Atau anak saya ajarkan mencuri, apa katanya toh? Itulah toh, sedih perasaan saya toh, sedih kali. Kalau pas di kampung saya ini datang bansos, saya bingung. Kok kalian bisa ya dapat bansos? Siapa yang urus? Padahal KTP saya, kakak saya sering diminta toh. Sikit-sikit datang ke rumah saya, minta kakak, minta KTP. Saya nggak tahu arahnya kemana. Harapan saya, mudah-mudahan lah dapat sembako dari pemerintah, dapat BLT, entah 3 bulan sekali pun, supaya bisa nyambung sekolah anak-anak, supaya nggak tertunggak uang sekolah anak-anak. Terus terang toh, kalau ada saja yang bawa saya ke Pakam, ke dinas sosial, saya mau toh. Saya mau unjuk rasa ke sana karena orang seperti saya ini nggak mungkin toh, nggak mungkin sampai nggak diperhatikan pemerintah. Wajar lah toh. Coba siapapun yang melihat ini, coba perhatikan. Wajar nggak saya menuntut hak saya sebagai warga negara Indonesia yang keadaan saya begini? Itulah itu. Batin saya nangis toh. Kadang anak saya bilang, Mak, uang sekolah Mak udah tertunggak 2 bulan. Saya udah ngurus KIP toh 2 tahun yang lalu, nggak keluar. Mungkin berkas saya dipegang aja, nggak diperiksa, diletakkan aja mungkin di meja. Jadi mau nangis apa saya toh? Saya nggak tahu lagi mau mengeluarkan air mata macam mana. Kan nggak mungkin saya ngemis di jalan toh, di lampu merah. Nggak mungkin, saya nggak mau itu. Saya nggak mau. Saya lebih bagus mengeluarkan tenaga digaji orang daripada saya ngemis karena cacat fisik. Saya ngemis, saya nggak mau toh, nggak mau, saya malu kalau begitu. Saya lebih bagus nyorter botot digaji orang 51 hari, udah. Tapi kan 51 hari toh, nggak mungkin saya bisa menyekolahkan anak saya 4 orang. Memang anak saya satu sudah tamat sekolah, jadi cleaning service. Saya tahu zaman sekarang ini susah, walaupun tamat SMA susah. Jadi selama bantuan misalnya COVID-19 ini nggak pernah dapat bantuan? Saya nggak pernah dapat bantuan itu. Bantuan apapun? Tidak pernah. Bahkan sembako misalnya kepala dusun ada saya lihat kemarin membagi, macam mana? Nggak, baru-baru ini nggak ada loh. Yang COVID pertama ya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk yang ini tidak ada. 2 kali lah 1 tahun yang lalu. Itu pun bukan dari pemerintah loh. Telur 15 biji. Berapa? 15 butir telur 2 tahun yang lalu toh. 15 butir telur, beras 5 kilo, itulah 2 kali. Oh, itu aja. Iya. Jadi kalau saya tuh, harapan saya, bukalah mata hati kalian yang duduk di bagian pemerintahan, yang ada di dinas sosial. Lihatlah, tujukan sasaran yang tepat sama orang-orang seperti kami inilah yang perlu. Bukan sama-sama orang yang mampu, yang bisa cari makan dengan gampang. Perhatikan kami ini, yang di pinggiran, yang benar-benar nggak mampu. Itu aja, itu.
Saya nggak mau dikasih sumbangan, enggak. Tapi dari pemerintah, saya mau pemerintah. Pemerintah itu aja. Pemerintah. Pikirkanlah. Supaya anak saya nggak terlantar. Supaya anak saya nggak jadi gelandangan. Iya. Oke, itu ya. Saya jembatani. Kasih fotokopi KK dengan KTP dengan rekening listrik. Itu aja ya. Saya besok mudah-mudahan saya akan menghadap kepala dinas ya. Saya menghadap kepala dinas sosial ya. Mudah-mudahan saya akan sampaikan aspirasi itu kepada pemerintah. Mudah-mudahan seperti itu seorang penyandang difabel ya diperhatikan oleh negara itu ya. Oke, kasih sama dia, nanti besok saya hubungi ya. Ya apa saya nggak perlu ikut itu? Gak usah ya. Gak usah. Orang seperti itu sudah bisa saya ketahui ya. Saya akan jembatani langsung ya. Oke.